Terapi puasa untuk pengobatan, detoksifikasi tubuh, dan membersihkan pembuluh darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. MDA Care Hotline. Semoga kita bisa berbagi info, pengalaman, solusi kehidupan, serta tips kesehatan dan terapi spiritual melalui channel ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, mungkin sebagian besar umat Islam memahami hukum-hukum ibadah seperti wajib, sunnah, dosa, pahala, surga, dan neraka. Namun, hanya sedikit di antara kita yang memahami tentang tujuan dan manfaat ibadah yang dilakukannya. Dalam hal amalan ibadah, mereka tergolong patuh dan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa praktek ibadah sudah menjadi kepribadian. Namun, sayangnya masih lemah penghayatan dan pemahaman, serta belum mencapai kesadaran spiritual. Sehingga mereka belum merasakan hikmah-hikmah ibadah dalam kehidupan nyata setelah selesai beribadah. Maka dari itu, dalam melaksanakan ibadah, mereka pun belum menghayati dan menyadari adanya kasih sayang Allah dalam sejarah kehidupan mereka. Jika mereka menyadarinya, pasti mereka akan beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh. Pasalnya, dalam ibadah, mereka sadar betul sebagai hamba Allah yang sedang mempersembahkan jiwa dan raga ke hadirat
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah penghayatan ibadah sangat penting. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, melalui penghayatan akan tumbuh kesadaran batin bahwa ibadah ritual selain bertujuan pengabdian diri pada Allah juga memberikan banyak manfaat dalam kehidupan. Demikian juga halnya dengan puasa Ramadan kali ini. Apakah ibadah puasa di bulan Ramadan yang dilakukan umat Muslim saat ini, khususnya di Indonesia, masih sebatas ibadah rutinitas formal, belum menjadi ibadah yang benar-benar kontekstual? Sehingga belum membuahkan hasil yang optimal untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan. Karena itu, keberhasilan puasa harus dilihat dari dua sisi, yakni sisi dunia dan sisi akhirat. Dari sisi akhirat dapat dilihat sejauh mana seseorang yang melakukan puasa mampu mengendalikan hawa nafsunya. Sedangkan sisi dunia dapat dibuktikan sejauh mana seseorang yang melaksanakan ibadah puasa itu dapat menghayati dan kemudian membuktikan hikmah-hikmah puasa dalam kehidupan nyata setelah selesai berpuasa. Dengan demikian, sebutan bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh rahmat dan berkah bukanlah kata-kata semata. Selain nikmatnya ibadah yang terus meningkat, pahala yang dihasilkan pun berlipat ganda. Kesehatan tubuh semakin prima. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, bulan suci Ramadan bukan hanya membuka pintu langit bagi hambanya yang berdoa, melainkan juga menyediakan terapi kesehatan yang sistematis. Sehingga puasa dapat dijadikan terapi untuk pengobatan. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, "Berpuasalah, niscaya kamu sehat." Hadis riwayat At-Tabrani. Sekalipun dari sisi periwayatan hadis ini dianggap lemah, namun hasil penelitian medis membuktikan puasa dan puasa Senin Kemis memang memiliki khasiat bagi kesehatan. Para ahli medis mengungkapkan, ternyata puasa memiliki manfaat bagi kesehatan, mulai dari peningkatan penurunan berat badan hingga fungsi otak yang lebih baik.
Perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan 15 abad yang lalu itu ternyata terbukti dalam kajian ilmiah kesehatan modern saat ini. Ya, puasa Ramadan menyehatkan jasmani maupun rohani. Hal ini sudah teruji dan diakui oleh berbagai penelitian. Berikut ini adalah 7 manfaat puasa yang penting bagi kesehatan tubuh manusia, yaitu pertama, detoksifikasi jasmani. Kedua, meningkatkan fungsi otak. Ketiga, memperbaiki metabolisme. Keempat, meningkatkan imunitas tubuh. Kelima, membersihkan pembuluh darah. Keenam, menjaga kesehatan jantung. Ketujuh, mencegah obesitas. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, menjalani puasa bisa membantu mengeluarkan racun dan segala zat yang berbahaya dari tubuh, atau lebih dikenal dengan sebutan detox. Detoksifikasi merupakan cara tubuh untuk memperoleh gizi yang tepat dan memberikan tubuh kesempatan untuk melakukan pembuangan zat-zat beracun. Salah satunya adalah jenis racun yang tersimpan dalam lemak akan terpecah, kemudian dikeluarkan oleh tubuh. Detox akan berlangsung ketika berpuasa, di mana sistem pencernaan seperti hati, pankreas, lambung, usus besar, dan usus halus beristirahat selama sekitar 12 jam. Ketika berbuka, organ pencernaan mampu bekerja dengan lebih baik lagi. Dengan kata lain, puasa juga bisa disebut sebagai cara detoksifikasi alami, sekaligus bisa membantu penyerapan nutrisi dari makanan dengan lebih efektif. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, studi terbaru tentang puasa menyimpulkan bahwa puasa meningkatkan aktivitas metabolisme serta dapat mencegah penuaan dini. Berpuasa dapat meningkatkan metabolisme dengan meningkatkan kadar neurotransmitter norepinefrin yang dapat meningkatkan penurunan berat badan. Puasa tidak hanya dapat menurunkan berat badan, tetapi mempunyai manfaat yang mampu meningkatkan hormon pertumbuhan. Satu di antaranya yakni meningkatkan hormon pertumbuhan kekuatan otot. Berpuasa di bulan Ramadan hampir mirip dengan program diet yang cukup populer, yaitu intermittent fasting atau puasa intermittent. Intermittent fasting adalah diet yang mengatur pola makan
waktu makan dan makanan yang dikonsumsi. Dengan demikian, saat berpuasa Ramadan, tubuh tetap mendapatkan asupan makanan saat sahur dan berbuka. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, puasa sepanjang hari membuat metabolisme lebih efisien karena adanya pelepasan hormon adiponektin. Hormon ini membantu sel organ dan otot tubuh menyerap lebih banyak nutrisi. Semakin banyak nutrisi yang diserap, semakin baik pula tubuh menjalankan berbagai fungsinya. Berpuasa juga berpengaruh terhadap ritme penurunan dari suhu tubuh, hormon kortisol, melatonin, dan glisemik. Meskipun sedikit, berbagai perubahan yang terjadi akan berperan bagi kesehatan seseorang. Dengan berpuasa, keadaan psikologis menjadi lebih tenang. Tubuh tidak dipenuhi dengan rasa amarah saat berpuasa. Kondisi ini dapat menurunkan tingkat adrenalin. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, ketika marah, adrenalin akan mengalami peningkatan sebanyak 20 sampai 30 kali lipat. Adrenalin yang meningkat akan memperkecil kontraksi otot empedu, menyempitkan pembuluh darah perifer, melebarkan pembuluh darah koroner, meningkatkan tekanan darah arterial, dan menambah volume darah ke jantung dan jumlah detak jantung. Kondisi ini akan menambah pembentukan kolesterol dari lemak protein. Pada akhirnya, dengan adrenalin yang tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit pembuluh darah, jantung, atau stroke. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, saat bulan puasa, orang lebih dapat menahan emosi yang sedikit banyak memberikan pengaruh pada tekanan darah. Di samping itu, pola makan yang terkontrol saat sahur dan berbuka juga membuat tekanan darah cenderung lebih stabil. Tekanan darah sistolik dan diastolik saat berpuasa cenderung menurun. Jadi, selain menyehatkan pembuluh darah dan jantung, puasa sangat bermanfaat bagi pengidap diabetes, obesitas, darah tinggi, dan kolesterol tinggi. Karena puasa bisa menurunkan kadar gula darah, kolesterol, dan mengendalikan tekanan darah. Karena itulah, seseorang yang berpuasa selama 1 bulan penuh diketahui memiliki risiko penyakit jantung, kolesterol tinggi, serta tekanan darah tinggi yang lebih rendah
apabila dibandingkan dengan orang yang tidak berpuasa. Pasalnya, puasa dapat membuat seseorang bisa mengatur emosi dan pola makannya menjadi lebih sehat. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, menurut ahli jantung dan pembuluh darah David Dwi Aribowo, pola puasa yang dijalani saat Ramadan bersifat intermittent, yakni berselang. Selama sekitar 12 jam menahan lapar, lalu dapat makan setelahnya. Banyak sekali penelitian yang menunjukkan manfaat baik puasa untuk kesehatan kardiovaskular. David menjelaskan, menahan lapar saat berpuasa dapat menurunkan kolesterol total dan kolesterol jahat. Ditegaskannya, puasa menurunkan kolesterol total dan juga LDL atau kolesterol jahat, serta meningkatkan HDL atau kolesterol baik. Sebagaimana kita ketahui, kolesterol yang tinggi dapat merusak pembuluh darah dan berisiko menyebabkan serangan jantung dan stroke. Seiring dengan itu, buah kurma yang biasanya banyak dikonsumsi di bulan puasa ini tinggi kalori, tapi menyimpan nutrisi penting yang baik untuk tubuh. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kurma mengandung banyak antioksidan, potasium, gula alami, dan serat. Kandungan serat yang dimiliki kurma dan kandungan gula yang cukup tinggi pada buah kurma dapat membuat akan lebih cepat merasa kenyang. Dan jika buah kurma dikonsumsi saat berbuka sebagai takjil, maka akan baik bagi mengurangi asupan kalori berlebih di saat berbuka puasa. Buah ini juga bisa menambah asupan vitamin B6, zat besi, magnesium, dan kalium. Dengan sederet kandungan gizi tersebut, buah populer ini dapat membantu menjaga kesehatan tubuh. Penelitian membuktikan orang yang rutin makan kurma, maka kadar lemak dalam darah, kolesterol jahat, dan kolesterol totalnya menurun. Selain itu, kadar gula darahnya lebih terkontrol. Kandungan antioksidan asam felonik dalam buah ini juga bisa membantu menurunkan risiko penyakit jantung. Alhamdulillah, Anda sudah menyimak video ini sampai selesai. Tolong videonya diberikan komentar, subscribe, like, share, dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih atas atensi Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.